Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kelas 6 Min 1 Kediri. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, pelajaran 1 tentang bilangan bulat. Kompetensi dasar yang akan kita capai di pembelajaran ini adalah KD 3.1, menjelaskan bilangan bulat negatif. Tujuan akhir dari pembelajaran ini nanti adalah siswa dapat menentukan bilangan bulat. Coba perhatikan garis bilangan berikut ini. Kalian lihat apa yang kamu pikirkan tentang garis bilangan ini? Ya. Dari sebelah kiri terdapat bilangan bulat ini, membacanya negatif 6, kemudian negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dalam garis bilangan ini terdapat 3 jenis bilangan. Ini dari negatif 6 sampai negatif 1. Ini namanya bilangan bulat negatif. Ini bilangan 0. 1 sampai 6 namanya bilangan bulat positif. Dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan anak-anak, apakah bilangan bulat itu? Ya, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Coba perhatikan ini ya. Ini tadi yang sudah kita pelajari, bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Apa itu bilangan bulat positif? Kalau kita perhatikan, bilangan bulat positif letaknya ada di sebelah kanan angka 0. Jadi, bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Paham anak-anak? Bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan angka 0 dalam garis bilangan. Sehingga bilangan bulat positif itu nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan bilangan bulat negatif dalam garis bilangan ini tampak bahwa letaknya ada di sebelah kiri 0. Bilangan bulat negatif ini nilainya kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, paham anak-anak apa yang dimaksud dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Harus diingat, bilangan bulat positif nilainya lebih dari 0. Bilangan bulat negatif nilainya kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita belajar menyatakan bilangan bulat. Coba amati ini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar termometer. Kenapa di sini ada tulisan F, di sini ada tulisan C? Ini termometer dengan skala Fahrenheit, sedangkan C adalah skala Celsius. Dilihat anak panah ini. Anak panah ini menunjuk pada skala Celsius bilangan antara negatif 10 dan negatif 12. Bilangan yang terletak di antara negatif 10 dan negatif 20 adalah bilangan negatif 15. Jadi tanda ini menunjukkan bilangan negatif 15.
Termometer yang dibentuk pada garis vertikal dari atas ke bawah ini, bilangan negatif 15 kalau diperhatikan letaknya berada di bawah 0. Jadi tadi kan kalian sudah paham bahwa bilangan negatif nilainya kurang dari 0. Nah, negatif 15 ini nilainya berada atau letaknya berada di bawah 0 sehingga nilainya kurang dari 0. Nah, ini pada kasus yang lain. Silahkan kalian perhatikan ini. Apa yang ada di pikiran kalian tentang ini? Nah, ini ada paparan, ada cekungan. Ini ada di titik 0. Jadi ini bisa dibayangkan kondisi bumi ini. 0 adalah bagian permukaan bumi. Tanah yang kita injak ini berada pada garis 0. Negatif 20, negatif 40, negatif 60, negatif 80 berada di bawah 0. Kalau garis 0 diumpamakan bumi, berarti bilangan-bilangan negatif ini berada di dalam tanah. Atau istilahnya ini permukaan DPL, dasar permukaan laut. Ya, mohon maaf. Jadi ini sebagai garis dasar permukaan air laut. Jadi kedalaman 0 ke bawah, dasar permukaan laut ke bawah itu dinyatakan dengan bilangan negatif karena nilainya di bawah 0 atau kurang dari 0. Sedangkan nilai 20, 40 berarti ini wilayah yang posisinya berada di atas dasar permukaan air laut. Bilangan atau wilayah yang letaknya di atas 0 berarti namanya bilangan positif. Itu tadi. Jadi anak panah atau tanda ini menunjukkan bilangan negatif 80, letaknya di bawah 0. Gitu. Bagaimana? Kira-kira punya gambaran atau sudah bisa memahami tentang bilangan bulat? Bilangan bulat tadi terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dalam garis bilangan letaknya di sebelah kanan bilangan 0 sehingga nilainya lebih dari 0. Sedangkan dalam garis bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri angka 0 sehingga bilangan bulat negatif nilainya lebih kecil atau kurang dari 0. Nah, sekarang kalian perhatikan. Menunjukkan bilangan berapakah diagram panah berikut ini? Nah, coba diperhatikan. Ini bilangan atau diagram panah ini dimulai dari angka 0 dan berakhir di angka 6. Artinya seandainya orang berjalannya dari titik 0 berhenti di titik 6. Ada berapa langkah dari 0 menuju ke 6? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Dari 0 melangkah ke kanan. Karena melangkah ke kanan menunjukkan bilangan positif. Karena 6 langkah berarti bilangan tersebut adalah bilangan positif 6. Dan bilangan positif tidak usah ditulis dengan tanda tambah, langsung 6. Itu. Paham ya anak-anak? Melangkah 6 langkah ke kanan berarti karena ke kanan bilangannya positif. Karena 6 langkah maka bilangan itu 6. Sekarang kalian lihat. Nah, ini anak panah ini dari 0 melangkah ke kiri. Kalau melangkah ke kiri menunjukkan negatif, sehingga ini diberi negatif. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 langkah ke kiri negatif 6. Paham ya anak-anak? Cara menentukan bilangan bulat pada diagram panah. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Bagaimana cara membaca bilangan bulat? Coba ini dibaca. 7, ya 7. Ini 8. Ini 11. Ini negatif 7. Ini negatif 8. Ini negatif 11. Berikutnya, mari kita mencoba. Ini bilangan ini dibaca 37. Ini dibaca apa? Negatif 198. Berikutnya, negatif 83 ditulis. Ayo, bagaimana cara menuliskannya? Negatif 83. Negatif 83. Ya, begitu. Berikutnya, suhu udara daging di dalam freezer 27 derajat di bawah 27 derajat Celcius di bawah 0. Lambang bilangan yang menunjukkan suhu daging tersebut adalah, ingat, kalau di bawah 0 menunjukkan bilangan negatif. Negatif 27. Nah, sudah paham ya anak-anak? Berikutnya, tuliskan kalimat berikut menggunakan bilangan bulat. Seorang peternak mengalami kerugian Rp500.000. Rugi. Kira-kira rugi itu positif apa negatif? Iya, negatif. Berarti dituliskan negatif Rp500.000. Nah, seperti ini. Berikutnya, seekor lumba-lumba melompat 30 meter di atas permukaan air laut. Kalau di atas permukaan air laut tadi berarti di atas garis 0, lebih dari 0, sehingga ditulis bilangan positif. Ini. Nah, berikutnya, seorang penggali kubur berada pada kedalaman 7 meter. Kedalaman berarti berada di bawah tanah ya. Berarti kalau di bawah tanah itu menunjukkan di bawah 0. Berarti negatif 7 meter. Nah, anak-anak, dari contoh ini kira-kira apakah kalian sudah punya bayangan? Sudah bisa memahami tentang bilangan bulat? Baiklah, kalau sudah, coba kita lanjutkan ke ini. Tadi, bilangan bulat seperti ini kalau digambarkan dengan diagram panah. Sekarang kita membandingkan bilangan bulat. Semakin ke kanan, bilangan bulat, coba ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti semakin ke kanan kita melangkah, semakin ke kanan bilangannya ternyata semakin besar. Misalnya dari 0 ke 1 lebih besar 1, 1 ke 2 antara 1 dan 2 lebih besar 2 nilainya, 2 ke 3 nilainya lebih besar dari 2, dan seterusnya. Berarti dalam garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, sekarang melangkah ke kiri. 3 melangkah ke kiri menjadi 2. 3 dan 2 lebih besar 3. Berarti kalau ke kiri dari 3 ke 2 itu nilainya semakin kecil. Dari 2 ke 1, 1 lebih kecil dari 2. Berarti 1 lebih kecil, mengecil lagi. 1 ke 0 nilainya lebih kecil lagi. 0 ke min 1 nilainya juga semakin kecil. Artinya semakin ke kiri, semakin ke kiri letak bilangan bulat dalam garis bilangan, nilainya semakin kecil. Jadi kalau bilangan bulat negatif, kalau angkanya semakin besar, nilainya semakin